semua, balik lagi di channel YouTube gue, Rianda Perhana. Nah, di video kali ini gue mau bahas sesuatu yang menarik banget nih. Sebelum ke pembahasan inti, gue mau berterima kasih banget buat dosen pengampu gue yang sudah memberikan tugas yang sangat baik ini. Teruntuk Bu Sri Wahyuni, sehat-sehat ya Bu. Semoga nilai saya bagus, amin. Nah, di video kali ini aku tuh mau ngebahas tentang topik kenapa sih pintar aja tuh nggak cukup, tapi attitude juga perlu. Nah, menjadi pintar itu kan merupakan impian setiap orang ya. Setiap orang juga pengen dilihat bahwa mereka tuh orang yang pintar, mereka tuh adalah orang yang cerdas, tapi ada satu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang, yaitu adalah attitude yang baik. Nah, sebelum jauh ke pembahasan kedepannya, pengertian attitude sendiri itu merupakan suatu perilaku atau sikap seseorang yang ditunjukkan dalam kesehariannya. Misalnya, dari cara mereka berbicara, dari cara mereka berpenampilan, dari cara mereka bersikap menghadapi segala sesuatu. Itu semua merupakan cerminan yang ada dalam diri seseorang. Nah, percaya nggak percaya, attitude itu juga bisa mempengaruhi kesuksesan orang loh. Lah, masa sih Kak? Nah, orang sukses itu kan bekerja dengan banyak orang, dan orang sukses itu bekerja dan memiliki banyak staff gitu. Contohnya kayak gini, misalnya bos itu harus memiliki perilaku yang baik untuk staff-staffnya itu betah bekerja dengan dia. Atau misalnya bos itu harus berperilaku sopan dan santun, terus menghormati kliennya. Itu juga untuk membangun relasi, untuk kepentingan dia sendiri gitu. Misalnya ada bos yang tidak menghormati staffnya gitu, maka kita sebagai staff pastinya nggak betah dong kerja sama bos tersebut. Dan misalnya kalau kita pindah ke perusahaan lain, atau teman-teman kita juga pindah ke perusahaan lain dan ninggalin si bos itu, maka lama-lama kan perusahaannya bakal hancur. Dan ya, itu akibat karena attitude orang sukses yang tidak baik gitu kan. Bersikap baik kepada orang lain, pasti suatu saat nanti juga orang lain akan bersikap baik kepada kita. Dan misalnya juga kita menghormati orang lain, dan pasti suatu saat kita juga bakal dihormatin sama orang lain. Maka semesta itu akan membalikan semua kepada kita pada waktunya. Nah, orang yang memiliki attitude baik itu bukan cuma orang yang bisa berbicara baik dan memiliki perilaku yang baik. Ada hal lain nih, misalnya menghargai waktu dan menghargai orang lain, bisa menghormati orang lain dan bisa menghormati hak-haknya orang lain, tahu kewajibannya dan bisa berpenampilan sopan gitu. Dalam artian berpenampilan sopan itu ya berpenampilan yang baik serta wangi, yang enak dipandang oleh orang lain gitu. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Nah, selain itu juga kita dari kecil pasti udah diajarin sama orang tua kita atau teman sebaya kita, atau mungkin kakak kita, saudara kita yang udah ngajarin kita waktu masih kecil. Misalnya kalau kita berbuat salah itu harus minta maaf, atau kita udah menerima sesuatu dari orang lain itu kita harus bilang terima kasih. Nah, itu adalah hal untuk membangun attitude yang baik sejak dini gitu kan. Nah, balik lagi nih ke pembahasan yang awal, kenapa sih attitude itu bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang. Nah, ada sebuah penelitian terhadap ribuan orang-orang sukses dan terpelajar yang menyimpulkan bahwa 85% kesuksesan dari seseorang itu dipengaruhi oleh attitude atau sikap yang mereka punya, sedangkan kemampuan technical expertise hanya berperan pada 15% sisanya. Penelitian terakhir Dweck yaitu menunjukkan dibandingkan IQ atau kecerdasan intelektual, attitude atau sikap Anda saat bekerja itu menjadi indikator yang lebih berpengaruh dalam kesuksesan. Nah,
inti attitude seseorang terbagi dua jenis, ada pola pikir yang kaku dan pola pikir yang fleksibel. Orang-orang dengan pola pikir yang kaku tahu pasti siapa diri mereka dan sulit untuk berubah. Masalah muncul ketika mereka dihadapi pada tantangan yang lebih tinggi dari biasanya, maka mereka akan mudah putus asa. Sementara orang-orang dengan pola pikir yang fleksibel, yakni bisa berimprovisasi dengan usaha lebih keras. Nah, mereka bekerja dengan jauh lebih bersemangat dan optimis. Bahkan meski IQ mereka lebih rendah, karena fleksibilitas itu mereka menyukai tantangan dan memperlakukannya sebagai kesempatan untuk belajar tentang hal-hal yang baru. Maka itu merupakan sebuah alasan mengapa attitude itu sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Jadi orang itu bukan cuman harus memiliki kepintaran aja, tapi orang juga harus memiliki attitude yang baik. Nah, kenapa sih pada usia dini itu kita harus mengajarkan anak kecil untuk berperilaku baik dan bersikap baik gitu kepada orang lain? Karena pada usia dini itu merupakan masa-masa yang paling tepat untuk diberikan pendidikan kepada anak. Nah, para pakar pendidikan itu menyebutkan usia ini tuh sebagai masa-masa usia keemasan gitu, atau yang sering kita sebut the golden age gitu. Nah, dalam kajian neuroscience disebut bahwa setiap anak yang baru dilahirkan, perkembangan sel saraf pada otak mencapai 25%. Sampai usia 4 tahun mengalami perkembangan 50%, dan sampai usia 8 tahun mencapai 80%. Lalu selebihnya berkembang sampai usia 18 tahun. Nah, yang artinya bahwa perkembangan kecerdasan anak yang paling dominan itu pada usia 0 sampai usia 8 tahun ya. Nah, bagi anak usia dini, penanaman sikap yang paling efektif itu melalui kegiatan bermain. Biasanya anak itu paling sering bermain sambil belajar. Itu adalah hal efektif yang sering dilakukan oleh para orang tua, apalagi orang tua zaman now. Nah, biasanya yang paling efektif itu orang tua mengajak anak-anaknya untuk bermain peran, misalnya untuk menjadi seorang pilot atau menjadi seorang koki gitu. Nah, di sana anak bakal diajarin bagaimana bersikap seperti peran yang ingin mereka perani gitu. Dan misalnya nih koki, kita bisa mengajarkan anak gimana sih takaran-takaran makanan gitu. Nah, jadi anak itu bisa tahu dan bisa belajar matematika juga kan di permainan peran tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu kan kita jadi tahu nih dari hal-hal mendasar yang tadinya diajarkan oleh orang tua kita di waktu kita masih kecil. Maka seiring berjalannya waktu tuh kita bisa tahu nih apa saja sikap yang harus kita miliki dan harus kita terapkan di keseharian kita. Oke, segitu aja video dari gue saat ini. Mohon maaf misalnya kalau ada salah-salah kata atau ada perkataan yang kurang jelas didengar. Di sini gue juga lagi belajar dan semoga informasi yang gue sampaikan bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk support gue di YouTube channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like tentunya. Dan gue Rianda Prahana pamit undur diri, sampai jumpa.